Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, sekelompok wisatawan yang terdiri dari 6 orang memutuskan untuk menjelajahi kota kecil yang terletak di pegunungan. Mereka mendengar tentang kota tersebut dari seorang teman yang pernah mengunjunginya beberapa tahun lalu. Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Kabut itu memiliki pesona yang misterius dan seakan-akan terlupakan oleh dunia luar. Dengan suasana yang tenang dan pemandangan alam yang indah, kota ini dianggap sebagai destinasi yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Namun, begitu mereka tiba di pintu gerbang kota, hal yang pertama kali mereka rasakan adalah perubahan cuaca yang tiba-tiba. Langit yang cerah seketika menjadi mendung, dan kabut tebal mulai menyelimuti setiap sudut kota. Meskipun cuaca aneh, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Ini pasti normal di daerah pegunungan, kata Dimas, sang pemimpin kelompok, mencoba menenangkan teman-temannya. Mereka memarkirkan mobil mereka di sebuah penginapan kecil yang tampak sudah tua, namun cukup nyaman. Pemilik penginapan, seorang pria parubaya dengan wajah yang tampak lelah, menyambut mereka dengan senyuman tipis. "Selamat datang di Kota Kabut," katanya dengan suara serak. "Jangan terlalu lama keluar saat kabut datang. Ya, lebih baik kalian tetap di dalam." Meskipun kalimat itu terdengar agak aneh, mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah beristirahat sejenak, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Begitu melangkah keluar, kabut semakin tebal, menghalangi pandangan mereka. Rasanya seperti ada sesuatu yang aneh di udara. Namun tak seorang pun yang bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Satu persatu, mereka mulai merasa tidak nyaman. Semakin lama, suara-suara di sekitar mereka semakin menghilang, dan kota yang semula terasa begitu hidup kini terasa sunyi. Hanya kabut yang terus membalut jalanan dan bangunan yang tampak seperti bayangan. Ketegangan mulai terasa, namun mereka berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Suara itu pelan namun pasti, seolah mengikuti mereka dari jauh. Saat mereka berhenti sejenak untuk mendengarkan, langkah itu juga berhenti. Mereka berpikir itu hanya ilusi, tetapi semakin lama semakin jelas bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kabut. Ketegangan semakin terasa saat mereka melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa lebih berat, dan kabut yang semakin pekat membuat mereka kesulitan melihat satu sama lain. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka untuk kembali, atau bahkan bergerak lebih jauh. Langkah kaki yang terdengar dari belakang kini mulai lebih mendekat, membuat jantung mereka berdegup kencang. "Siapa itu?" tanya Sarah dengan suara gemetar. Matanya melirik ke belakang, tapi hanya ada kabut tebal yang menyelimuti jalan. Tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitar mereka. Dimas, yang sudah mulai merasakan ketegangan yang sama, mencoba menenangkan grupnya. "Mungkin hanya hewan atau sesuatu yang alami. Mari kita tetap tenang dan lanjutkan." Namun, ketidaknyamanan semakin menguasai mereka. Suasana semakin mencekam, dan saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam kota, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah plaza yang kosong. Di tengah-tengah plaza, ada sebuah patung tua dengan wajah yang tampak suram dan mengerikan. Semua mata mereka tertuju pada patung itu, seolah ada sesuatu yang salah dengan sosok tersebut. Namun mereka tak bisa mengalihkan pandangan. "Sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan kota ini," kata Fajar, seorang anggota grup yang sejak tadi lebih diam. "Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Biasanya ada toko-toko kecil atau setidaknya penduduk yang lewat." Tiba-tiba, mereka mendengar suara lirih dari sebuah bangunan di seberang plaza. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang memanggil mereka, meskipun tidak jelas siapa yang mengucapkannya. "Dengar itu?" tanya Rina, dengan wajah pucat. "Ada suara." Semua diam sejenak, berusaha mendengarkan dengan cermat. Memang ada suara, namun semakin lama semakin sulit untuk memahaminya. Seolah kata-kata tersebut terdistorsi oleh kabut yang semakin tebal. Tanpa sadar, langkah mereka mulai beriringan menuju bangunan tersebut. Seperti ada kekuatan yang menarik mereka untuk masuk.
Meskipun ragu, mereka melangkah mendekat. Bangunan itu tampak seperti rumah tua, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu yang sedikit terbuka. Dari dalam, mereka bisa merasakan suhu yang jauh lebih dingin daripada di luar. Mereka ragu sejenak, namun akhirnya Dimas memutuskan untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, mereka disambut oleh bau lembab dan udara yang dingin. Ruangan itu tampak kosong. Hanya ada meja tua dengan beberapa barang usang di atasnya. Namun, di sudut ruangan, mereka melihat sebuah foto yang menampilkan sekelompok orang yang tampak familiar, tapi bukan mereka. Foto itu memperlihatkan sekelompok wisatawan yang sedang tersenyum, namun ada yang aneh di mata mereka. Mata mereka kosong, tidak memancarkan kehidupan. Seolah-olah mereka sudah lama hilang dari dunia ini. Saat mereka mendekat, mereka merasa ada sesuatu yang bergerak di belakang mereka. Dan saat berbalik, pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Kabut yang sepertinya mengikutinya semakin menebal. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara tawa rendah yang berasal dari sudut yang tak terlihat. "Ini bukan kota yang biasa," bisik Fajar. Wajahnya pucat pasi. "Ada sesuatu yang sangat salah di sini." Ketegangan di dalam ruangan itu semakin mencekam. Suara tawa yang terdengar begitu dekat, namun tak seorang pun bisa melihat dari mana asalnya. Seperti gema yang melayang di udara, tak berwujud dan penuh dengan kehadiran yang asing. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah kabut di luar menyusup ke dalam tubuh mereka, merayap dalam setiap sudut perasaan mereka. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Dimas. Suara terdengar serak dan hampir tidak bisa menahan kegelisahan yang mulai melanda. Ia berbalik dan memeriksa pintu yang tertutup rapat. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rina mencoba mendekat ke jendela, berharap melihat sesuatu yang bisa memberikan mereka petunjuk. Tetapi kabut begitu pekat di luar, hanya kegelapan yang tampak. Sambil mengerutkan kening, ia bertanya dengan suara bergetar. "Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa tak ada satupun orang di jalanan? Apa yang disembunyikan kota ini?" Saat mereka berpindah-pindah, mencoba untuk mencari jalan keluar, mereka mendengar suara lain, kali ini lebih jelas. Suara langkah kaki yang cepat dan mendekat, semakin mendekat dengan setiap detik yang berlalu. Mereka berhenti, mencoba untuk mendengarkan, namun kabut seolah menelan semua suara, kecuali langkah itu yang semakin dekat. Mereka berlari menuju pintu depan, namun pintu yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka sedikit, seolah menunggu mereka masuk lebih jauh. Saat mereka melangkah keluar, sebuah kilatan cahaya menyinari wajah mereka, dan dengan kecepatan yang mengejutkan, kabut itu mulai menyusut, membuka sedikit pandangan mereka keluar. Namun apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam, menatap dengan ngeri. Di depan mereka, ada sebuah jalan sempit yang tampak sepi, namun di kejauhan, mereka melihat bayangan samar seorang pria berjalan menuju mereka. Tubuhnya membungkuk, wajahnya tertutup oleh topi besar, dan pakaiannya kotor dan compang-camping. Seperti seorang pengembara yang terperangkap dalam waktu. "Siapa itu?" tanya Sarah dengan suara lirih. "Apa dia penduduk sini?" Dimas melangkah maju, ingin memastikan apakah orang itu bisa memberi mereka jawaban. Namun, saat ia mendekat, pria itu berhenti, hanya beberapa langkah dari mereka. Ia menundukkan kepalanya, dan tanpa mengangkat wajah, berkata pelan, "Jangan mencari kebenaran di sini." Kata-kata itu seperti sebuah mantra yang menghantui. Suara pria itu terdengar seperti bisikan angin, seram dan dingin, menyusup ke dalam diri mereka. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjawab, pria itu berbalik dan berjalan kembali menuju kabut yang semakin pekat, menghilang begitu saja, seperti tak pernah ada. "Apakah itu?" Fajar bertanya, namun tak ada yang mampu menjawab. Semua merasa takut, bingung, dan mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Mereka merasa seperti mereka sudah terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenal. Dunia yang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. "Mari kita kembali ke penginapan," kata Dimas dengan suara tegas, meskipun dia sendiri merasa cemas. "Kita butuh waktu untuk berpikir. Mungkin kita bisa mencari tahu lebih banyak besok." Namun, saat mereka berbalik, sesuatu yang lebih buruk terjadi.
Di depan mereka, kabut yang awalnya mulai sedikit menghilang kini kembali menguat, seakan menelan jalan yang mereka lewati. Setiap langkah mereka terasa semakin terperangkap dalam cengkraman kabut yang padat. Dan di tengah kabut yang menutupi pandangan mereka, suara itu kembali terdengar, tawa yang lembut dan penuh dengan ketidakberdayaan. Seakan-akan kota itu sedang mempermainkan mereka, menguji sejauh mana mereka bisa bertahan dalam kegelapan yang tak terjamah ini. Jangan biarkan kabut menguasai pikiranmu. Suara itu berbisik kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Karena di balik kabut ini, kalian tidak akan pernah keluar. Malam semakin larut, dan kabut yang menyelimuti kota semakin pekat, hampir seperti tirai tebal yang menutupi dunia. Semua jalan tampak sama, gelap, sunyi, dan penuh dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Dimas memimpin kelompok kembali ke penginapan, namun langkah mereka terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menarik mereka ke dalam kegelapan. Setiap sudut yang mereka lewati tampak seperti bayangan hidup, kabut yang bergerak, mengubah bentuknya seiring waktu, dan seolah mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Begitu mereka mencapai penginapan, pintu utama yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, seolah menolak mereka kembali masuk. Sarah mencoba mengetuk pintu dengan keras, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara di dalam ruangan terdengar, seperti seseorang sedang bergerak di balik dinding. Mereka merasa semakin terperangkap. Ini tidak mungkin, kata Rina dengan suara gemetar. Ada yang tidak beres di sini. Semua yang kita alami, tidak bisa dijelaskan. Dimas memutuskan untuk mencari alternatif lain dan mencoba melangkah ke samping, menuju pintu belakang penginapan. Namun, saat mereka berbalik, mereka disambut oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Di jalan yang biasa mereka lewati, mereka melihat sosok-sosok bergerak perlahan di antara kabut. Mereka seperti bayangan yang muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Beberapa di antaranya memiliki wajah kosong yang hanya menunjukkan kehampaan, tanpa mata atau mulut. Mereka tidak berjalan dengan langkah biasa, tetapi lebih seperti melayang di atas tanah, bergerak tanpa suara, hanya bayangan yang mengambang dalam kegelapan yang semakin pekat. "Siapa mereka?" tanya Fajar, namun tidak ada yang menjawab. Suara mereka tercekat di tenggorokan. Salah satu sosok yang lebih mendekat tiba-tiba berhenti, dan dari balik kabut, wajahnya perlahan-lahan terlihat. Wajah itu, meski familiar, bukan wajah siapapun di antara mereka. Itu adalah wajah yang mereka lihat dalam foto yang ditemukan di rumah tua tadi. Orang-orang dalam foto itu, mereka yang tampak tersenyum kosong, terlihat di hadapan mereka, seolah kembali dari dimensi lain. "Mereka adalah kita, atau kita akan menjadi mereka," bisik Dimas, matanya melebar ketakutan. "Mereka adalah wisatawan yang terjebak di sini, seperti kita." Suara tawa yang mereka dengar sebelumnya kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan datang dari segala arah. Tawa itu tidak terdengar seperti kegembiraan, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap, penuh dengan penderitaan dan ketakutan. Mereka merasakan kabut itu semakin memaksa mereka untuk bergerak ke dalam, lebih dalam ke kota yang terperangkap dalam waktu dan ruang yang tidak bisa dimengerti. Ketika sosok-sosok itu semakin mendekat, tiba-tiba, mereka semua merasakan sensasi aneh di tubuh mereka. Setiap detik terasa melambat, dan kabut itu menyelimuti mereka lebih erat lagi, seperti tangan dingin yang meraih mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan yang tak terungkapkan. Wajah mereka berubah pucat, pandangan mereka semakin kabur, dan mereka mulai kehilangan kontrol atas tubuh mereka. "Apa yang terjadi?" teriak Sarah, tetapi suaranya hampir tidak terdengar. Seperti kata-kata itu terhisap oleh kabut yang semakin menebal, mengikat mereka dalam dunia yang terisolasi. Sosok-sosok itu sekarang berdiri tepat di depan mereka. Wajah mereka semakin jelas. Mereka bukan hanya wisatawan yang hilang, mereka adalah penunggu kota ini, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kabut, yang tidak pernah bisa pergi. Mata mereka yang kosong memandang mereka dengan tatapan yang tak terlukiskan. "Selamat datang di kota kabut." Suara itu terdengar sekali lagi, tetapi kali ini, mereka tahu suara itu bukan berasal dari manusia. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa keluar dari sini,"
Kalian adalah bagian dari kami yang hilang. Dengan tubuh yang kaku dan tidak bisa bergerak, mereka merasakan tubuh mereka mulai menghilang, seperti disedot ke dalam kabut yang terus bergerak. Setiap detik yang berlalu semakin mempercepat proses itu, dan dalam ketakutan yang mendalam, mereka sadar, mereka telah menjadi bagian dari kota itu, bagian dari kabut yang tidak pernah berakhir. Dan begitu mereka hilang, kabut itu kembali menutupi kota, menunggu wisatawan baru yang akan datang, untuk melanjutkan takdir yang sama. Kota kabut tetap hidup, seperti sebuah rahasia gelap yang tidak bisa diungkapkan, menunggu untuk menelan siapa saja yang tersesat di dalamnya.